Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan membahas bab 2 AKL yang berjudul Stock Investment, Investor, Accounting and Reporting. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nur Asikin dengan MP Mahir 295 dan teman saya Hania Kamila dengan MP Mahir 286 dan Pramadita Maharani dengan MPM Mahir 282 dan Vianur Mahera dengan MPM Mahir 285 dan Salsabila Aska Azara dengan MPM Mahir 292 dan yang terakhir Erik Dimas dengan MPM Mahir 084. Baik, kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Di slide selanjutnya ini membahas tingkat pengaruh, persentase kepemilikan saham dan hak suara. Di sini ada dibagi menjadi 3, di mana 20%, 50%, dan 20 sampai 50%. Di PSAK di sini juga membahas PSAK 15 dan PSAK 65. Jika dikurang dari 20%, maka mengasumsikan tidak adanya pengaruh signifikan. Metode nilai wajar atau biaya. Selanjutnya ada 20 sampai 50% mengasumsikan pengaruh signifikan metode ekuitas. Dan yang lebih besar itu ada lebih dari 50% mengasumsikan kendali laporan keuangan konsolidasi. Jadi dibagi menjadi 3%. Ada yang dinamakan metode nilai wajar, ekuitas, dan konsolidasi. Lalu yang selanjutnya ada significant influence dan juga control. Jadi untuk significant influence sekitar 20-50% dianggap memiliki significant influence. Jika tidak menggunakan significant influence, maka jangan menggunakan equity method. Investor tidak boleh menggunakan equity method jika kepemilikan sebesar 20 hingga 50%, namun tidak memiliki signifikan influence. Lalu untuk kontrol, perusahaan dikatakan memiliki kontrol jika kepemilikan 50%, tetapi dengan syarat perusahaan tidak boleh melakukan konsolidasi jika ada hal-hal yang menghalangi. Ada dua hal yang menghalangi. Yang pertama, perusahaan investasi bangkrut atau ada reorganisasi. Yang kedua, investasi berada di luar negeri yang melarang untuk perusahaan tersebut dikonsolidasikan pada perusahaan induk yang memiliki investor. Jadi selanjutnya adalah bagaimana akuntansi merefleksikan tingkat kepemilikan saham. Jadi kalau kepemilikannya kurang dari 20%, maka menggunakan fair value dan juga atau cost method. Lalu jika investor membeli saham tersebut menggunakan surat berharga, maka akan dicatat menggunakan fair value. Tetapi jika bukan menggunakan surat berharga, menggunakan kas dan lain-lainnya, maka akan dicatat sebesar cost yang dikeluarkan. Lalu, jika investasi atau dalam bahasa Indonesianya adalah agen saham membayarkan dividen, maka dividen yang diterima oleh investor akan dicatat sebagai catatan investasi dari suatu investor. Berbeda kasus dengan kepemilikan dari 20% hingga 50% menggunakan equity method akan mempengaruhi investment carrying value ketika terjadi dividen dan pengumuman laba oleh perusahaan investasi atau agen saham. Jadi, investasi memiliki laba sebesar 2.000, maka yang berhak diakui oleh investor sebesar 20% dari 2.000 atau hitungannya yaitu 400. Nah, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor di luar kepemilikan saham yang mempengaruhi pengendalian investor terhadap investing. Nah, berikut ada indikator ketidakmampuan dalam memberikan pengaruh.
Yang pertama ada penentangan oleh pihak investasi yang menantang pengaruh investor. Adanya pertentangan dari investasi yang seharusnya memiliki signifikan influence atau memiliki pengaruh yang signifikan, tetapi karena investasi menentang, maka dianggap pengaruhnya tidak kuat lagi, sehingga tidak bisa dicatat menggunakan metode equity. Yang kedua, ada penyerahan hak-hak pemegang saham yang signifikan berdasarkan kesepakatan antara investor dan investee. Nah, investor kan sifatnya surrender atau menyerahkan hak-hak pengaruh signifikannya kepada investor lain dengan adanya kesepakatan. Jadi kalau investor 1 sama investor 2 itu ada kesepakatan, nah itu bisa menyerahkan hak atas pengaruh yang signifikan kepada investor lain. Yang ketiga, konsentrasi kepemilikan mayoritas. Atau bisa jadi ada pemilik lain yang memiliki mayoritas dan itu sangat berkuasa, sehingga investor yang kepemilikannya hanya 20-50% itu seakan tidak memiliki pengaruh karena terlalu berkuasanya majority ownership atau yang kepemilikan sahamnya tuh lebih dari 50%. Yang keempat, ada informasi yang tidak memadai atau tidak tepat waktu untuk menerapkan metode equity. Informasi yang tidak cukup, tidak akurat, dan tidak tepat waktu untuk investor itu untuk mengaplikasikan equity method. Jadi karena waktu yang nggak cukup, jadi investor tuh nggak bisa pakai metode equity. Yang terakhir, ada kegagalan untuk mendapatkan perwakilan di dewan direksi perusahaan yang diinvestasikan. Investor yang memiliki saham 20-50% namun gagal untuk menempatkan dewan direksi atau menempatkan orang kepercayaannya untuk duduk sebagai salah satu dari dewan direksi untuk mengontrol atau mengawasi jalannya perusahaan. Nah, jadi maka kegagalan dari faktor tersebut atau kegagalan dari faktor yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jika ada salah satu aja dianggap sebagai tidak lagi signifikan, sehingga tidak boleh lagi menggunakan equity method dan kembali menggunakan cost atau fair value method. Oke, selanjutnya fair value atau cost method dan equity method. Sebagai contoh, Pop Corporation sebagai investor membeli 2.000 saham dari 10.000 saham milik Son pada 1 Juli dengan harga $25 per saham. Artinya Pop Corporation ini memiliki kepemilikan 20% dan diketahui pada akhir tahun Sun ini mendapatkan net income sebesar 25.000 dan dividen 10.000 akan dibayarkan pada 1 November. Untuk jurnal pada 1 Januari, jika menggunakan fair value dan equity method, pencatatannya sama, yaitu investasi Sun pada cash sebesar 50.000. Ini didapatkan dari harganya 25 dikali dengan saham yang dibeli 2.000, maka menghasilkan 50.000. Tidak ada perbedaan. Selanjutnya pada 1 November, yaitu mencatat dividen yang diterima. Jika menggunakan fair value method, cash pada dividen income sebesar 2.000. Ini didapat dari dividennya sebesar 10.000 dikali dengan kepemilikannya 20%. Sebaliknya, jika menggunakan equity method, yaitu cash pada investment Sun sebesar 2.000. Pada equity method ini tidak dicatat sebagai pendapatan dividen, namun penurunan investasi. Dan selanjutnya pada 31 Desember, yaitu pengakuan atas pendapatan yang diumumkan oleh investee. Untuk fair value method ini tidak mencatat apapun. Dan untuk metode equity method, dia mencatat sebagai investment in Sun pada income from Sun sebesar 2.500 didapat dari 25.000 laba atau net income dikali dengan setengah, yaitu setengah tahun karena dia baru berinvestasi pada bulan Juli, itu dikalikan dengan 20%, yaitu kepemilikannya.
menghasilkan 2.500. Pada equity method ini, pembagian dividen akan mengurangi investasi, sebaliknya pengumuman net income akan menambah investasi. Oke, selanjutnya, jika menggunakan fair value, POP akan mencatat 2.000 income dan juga investmentnya 50.000 atau tetap. Sebaliknya, jika menggunakan equity method, investmentnya ini akan berubah-ubah sesuai dengan dividen dan net income atau net loss-nya. Pada 1 Juli sendiri, dia memiliki nilai 50.000. Untuk pada 21 November itu ada pembagian dividen, dia akan mengurangi sebesar 2.000. Dan pada akhir tahun, perusahaan mendapatkan net income dan mendapatkan 2.500. 2.500 ini akan meningkatkan investasinya. Jadi 50.000 dikurangi dengan 2.000 ditambah dengan 2.500 menghasilkan 50.500, dan ini menjadikan nilai investasi akhir milik si POP. Balik lagi ke fair value atau cost method. Bagaimana jika Son mendapatkan 15.000 net income bukan 20.000 net income? Berarti laba atau income seharusnya yang diterima oleh investor yaitu sebesar 1.500. Namun POP sendiri pada November kemarin mendapatkan dividen sebesar 2.000. Artinya dividen yang diterima oleh investor ini lebih besar dari net income yang seharusnya diterima. Hal ini tuh dinamakan dengan liquidating dividend. Maka jurnal yang harus dibuat yaitu dividend income pada investment insan sebesar 500 saja. Hal ini didapat dari 2.000 dikurangi dengan 1.500 yang seharusnya didapat dengan yang telah didapatkan. Tapi jika pada akhir tahun saham investasi ini mengalami kenaikan, maka kepemilikan investor pun akan ikut naik. Kenaikan investasi ini harus dicatat oleh investor dengan jurnal yang pertama, allowance to adjust available for sale security to market value pada unrealized gain on available for sale securities. Dikatakan unrealized karena ini adalah hitung-hitungan sebatas angka, tidak dijual. Baru dapat dikatakan realized apabila saham dijual. Nah, baik, untuk materi selanjutnya itu tentang akuntansi untuk kelebihan biaya pada nilai buku. Nah, jadi di sini tuh case-nya itu ada sebuah perusahaan yang nilai investasinya itu lebih besar daripada nilai bukunya. Nah, seperti di sini tuh ada sebuah case ya, bahwa perusahaan PAM ini tuh mengakuisisi perusahaan Son dengan cara membeli saham 30% dari perusahaannya sebesar 5 juta. Nah, jadi dalam case ini tuh dapat diasumsikan bahwa biaya akuisisi lebih besar daripada fair value, kemudian fair value lebih besar daripada book value. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, untuk biaya akuisisinya itu sebesar 5 juta. Nah, meskipun fair value-nya itu sebesar 5 juta, tapi net asset dari fair value-nya sendiri itu sebesar 16.000. Kemudian net asset dari book value-nya itu sebesar 12.000. Nah, namun di sini tuh sebenarnya kan tadi itu ada keterangan ya bahwa 30% saham non itu senilai 5 juta. Nah, jadi 5 jutanya itu tinggal turun. Kemudian net asset dari fair value-nya itu 30% dikali 16.000 sebesar 4.800. Kemudian book value-nya itu sebesar 30% dikali 12.000 yaitu sejumlah 3.600. Jadi kita itu bisa kembali lagi ke rumus yang tadi bahwa biaya akuisisi itu lebih besar daripada fair value, kemudian fair value-nya lebih besar daripada book value. 5 juta lebih besar dari 4.800, kemudian 4.800 lebih besar daripada 3.600. Nah, book value di sini itu harus disesuaikan dengan fair value,
yaitu 3.600 harus disesuaikan dengan 4.800. Kemudian selisih dari 5 juta ke 4.800 ini itu bisa disebut dengan goodwill. Kemudian selisih antara fair value dengan book value-nya itu dapat disebut dengan net asset yang dapat diidentifikasi. Kemudian di sini ada contoh lebih jelasnya dari case yang pertama, di mana di sini ada sebuah bentuk yang hampir sama dengan laporan keuangan atau neraca saldo. Untuk book value-nya, untuk net asset dari book value-nya itu sebesar 15.000. Kemudian untuk stockholders equity-nya sebesar 15.000, common stock sebesar 10.000. Nah, akan tetapi di sini kan ini ya ada akun hutang, akun payable sebesar 1.000, not payable sebesar 2.000. Kalau ditotalkan kan sebesar 3.000 ya. Nah, net assetnya ini tuh, net asset kan itu ya aset dikurangi liabilitas atau ekuitas. Nah, jadi untuk mengetahui dari net asset dari book value-nya, maka 15.000 di sini itu dikurangi dengan 3.000, yaitu sebesar 12.000 seperti perhitungan yang tadi jumlahnya. Kemudian untuk fair value di sini itu totalnya sebesar 18.800. Kemudian ada juga akun liabilitas dari fair value sebesar 1.000 dan 1.800, kalau ditotalkan sebesar 2.800. Nah, total aset dari fair value dikurangi dengan liabilitas dari fair value itu jumlahnya 16.000. Nah, di sini tuh juga ada beberapa faktor yang dapat membedakan antara saldo di book value dan fair value. Ada juga yang lebih tinggi, ada juga yang lebih rendah, tergantung pada beberapa situasinya. Yang selanjutnya yaitu ada operasi yang dihentikan. Jika suatu perusahaan memiliki saham di perusahaan lain atau invest dan invest mengalami kerugian dari operasi yang dihentikan, maka bagian investor dari laba atau rugi invest harus mencerminkan hal tersebut. Dalam contoh ini, Pop Corporation memiliki 40% saham di Sun Corporation yang mendapatkan terdiri dari $500.000 dari operasi yang dilanjutkan dan kerugian $50.000 dari operasi yang dihentikan setelah pajak, yaitu $25.000, sehingga mendapatkan bersih Sun menjadi $450.000. Pop mencatat pendapatannya dari investasi dengan menyusun nilai investasinya, yaitu mencatat pendapatan dari anak sebesar $200.000, mengurangi kerugian operasi yang dihentikan sebesar $20.000, dan meningkatkan investasi di Sun sebesar $180.000. Selanjutnya ada pengungkapan untuk investor ekuitas yang signifikan. Yang pertama ada nama, persen kepemilikan. Yang kedua ada kebijakan akuntansi. Yang ketiga ada perbedaan antara nilai tercatat investasi dan ekuitas dasar dalam aset bersih. Yang keempat yaitu ada nilai pasar agregat. Yang kelima yaitu ada ringkasan aset, kewajiban, dan hasil operasi. Penurunan nilai goodwill. Setiap tahun perusahaan harus menguji apakah goodwill mengalami penurunan nilai, terutama jika ada peristiwa penting. Langkah yang pertama yaitu ada bandingkan nilai wajar unit bisnis dengan nilai tercatatnya, termasuk goodwill. Jika nilai wajar yang lebih rendah, ada kemungkinan terjadi penurunan nilai. Jika tidak, langkah berikutnya tidak diperlukan. Nilai wajar dapat diukur dengan harga pasar atau metode penilaian lainnya. Langkah yang kedua yaitu jika nilai wajar goodwill lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka perusahaan harus mencatat kerugian sebesar selisihnya. Selanjutnya yaitu asumsikan Pam Corporation memiliki 80% saham Sun Corporation dan mencatat goodwill sebesar $6,3 juta dalam neraca konsolidasinya.
Untuk menguji penurunan nilai, PAM menilai kembali total nilai wajar Sun menjadi 36,25 juta dolar berdasarkan harga saham saat ini. Setelah mengalokasikan nilai ini ke aset dan kewajiban Sun yang dapat diidentifikasi, diperoleh nilai wajar sebesar 31,25 juta dolar. Jadi goodwill yang tersirat dihitung sebagai selisih antara nilai total Sun dan aset serta kewajiban yang didapat diidentifikasi, yaitu 5 juta dolar dari 36,25 juta dolar dikurangi 31,25 juta dolar. Karena nilai tercatat goodwill sebelum adalah 6,3 juta dolar dan nilai wajar tersiratnya hanya 5 juta dolar, maka PAM harus mencatat kerugian penurunan nilai goodwill sebesar 1,3 juta dolar.